Perkenalkan, saya Serta Berliana Sitorus Esos, peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 3, batch 8, angkatan 47, kelompok 4. Podcast pertama saya ini merupakan tugas individual tentang penerapan core value berorientasi pelayanan dengan pengampu materi Bapak Dr. Andus Jumsadi Damanik, SH.M. Hum. Saya, Serta Berliana Sitorus Sarjana Sosial, selaku analis pemberdayaan masyarakat desa dan kelembagaan Kabupaten Tapanuli Utara, berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan pelanggan saya, yaitu pemerintah desa dan lembaga desa sekecamatan Sipahutar dan atasan serta rekan kerja di instansi saya bertugas. Kali ini kita fokus pada core value yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan dengan 3 panduan perilaku. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan terakhir, melakukan perbaikan tiada henti. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Yang pertama, penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini saya sebagai analis pemberdayaan masyarakat desa dan kelembagaan. Yang kedua, penerima layanan. Dalam hal ini, pemerintah desa dan lembaga desa sekecamatan Sipahutar, serta atasan dan rekan kerja saya di instansi. Dan yang ketiga, kepuasan yang diberikan atau yang diterima oleh penerima layanan. Penerapan panduan perilaku yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang saya lakukan di instansi, yang pertama, menjawab atau membalas surat dari desa sesuai service level atau sifat surat. Yang kedua, menghadiri undangan BPD tepat waktu dan mempersiapkan bahan dengan baik ketika diminta menjadi narasumber atau fasilitator musyawarah desa. Yang ketiga, memberikan laporan atau data terkait kinerja kepada atasan. Panduan perilaku yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan yang saya terapkan di instansi adalah yang pertama, membangun komunikasi yang efektif kepada rekan kerja agar sasaran kinerja instansi dapat tercapai. Yang kedua, rutin melakukan monitoring kegiatan pembangunan fisik desa dan kegiatan lain yang didanai dari dana desa dan alokasi dana desa agar mampu mengevaluasi pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan alokasi dana desa dari desa. Yang ketiga, mentaati peraturan di kantor sesuai dengan kebijakan dan arahan dari atasan, dan juga melakukan pekerjaan yang didisposisi oleh atasan. Panduan perilaku yang ketiga atau yang terakhir, melakukan perbaikan tiada henti, yang sudah saya terapkan di instansi. Yang pertama, memfasilitasi rapat koordinasi tim penggerak PKK desa dan tim penggerak PKK kecamatan setiap bulan dengan baik, tepat waktu, dan selalu memberikan informasi yang update. Yang kedua, membaca dan memperbaharui informasi tentang kebijakan, terutama dari Bupati, seperti peraturan Bupati, dan peraturan atau keputusan Menteri terkait kebijakan, atau peraturan terbaru perihal desa, ataupun isu nasional. Yang ketiga, aktif dalam setiap kesempatan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk mengupgrade ilmu dan pengalaman. Seperti saat ini, saya dan 29 orang lainnya bergabung dalam tim data desa presisi Kabupaten Tapanuli Utara. Demikian podcast pertama saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Horas!